di kubu Roy Suryo CS. Ya, itu banyak orang-orang top. Yang boleh dikata orang-orang yang memiliki jabatan strategis dulu. Kita harusnya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang salah ini jangan, artinya boleh dibela, tidak dibatasi pembelaannya, tapi jangan digiring masyarakat seolah-olah kita ini tidak salah, jangan. Yang bisa membuktikan bahwa ada orang besar ya dia yang ngomong nanti, yang terpidana. Ada yang akan mengaku nggak ya? Ya bila mana terpojok sekali rasanya. Ya. Sementara kan yang udah kita Tapi siapin kalau ini yang maksudnya- besar ini kan Roy, Bang. Hai, penonton Ruang Konsensus Antek Indonesia, bersama saya Budi Sumarupiliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta, gurun Sahara. Nah, ini adalah Jumat terakhir minggu ini ya, dan 2 hari lagi kita akan memperingati HUT RI ke-80. Dan tentu semua termul ya, semua termul di Indonesia sedang berharap apakah 12 orang terlapor terkait ijazah palsu Pak Jokowi minggu depan akan segera diproses dan langsung ada penetapan statusnya. Apakah tersangka atau tidak. Kalau 12 orang itu 5 orang, 8 orang di antara mereka menjadi tersangka, termul semuanya mungkin merasa inilah hadiah ulang tahun ke-80 ya, bagi kita semua, di mana akan ada kepastian hukum. Nah, hari ini saya sudah kedatangan petinggi dari Pradi Bersatu. Ya, dari Wakil Ketua Umumnya ada bersama saya dan Sekjennya juga ada bersama saya. Kita akan membahas peluang ya, apakah minggu depan 12 orang yang sudah akan dipanggil yang kedua kalinya barangkali akan benar-benar datang, dan kalau tidak datang melebihi dari 1 kali 24 jam akan dijemput paksa. Saya sudah bersama Sekjen Pradi Bersatu, Bung Adi Darmawan. Terima kasih, Bas. Dan Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, Siap. Bung Lecuman. Ya, siap Bang. Terima kasih Bang. Luar biasa ini. Nih, jangan-jangan ini Pradi Bersatu kok lama-lama kantornya di sini nih. Siap. Dan kedua-dua teman-teman ini adalah orang yang ikut melaporkan ya dalam kasus pencemaran nama baik. Bukan pencemaran kita. Bukan pencemaran ya? Beda ya. Beda. Terkait ijazah palsu. Terkait ijazah palsu 160 penghasutan. Penghasutannya. Nah, ini mereka pada saat pemanggilan pertama kan nggak datang. Dan mereka nggak datang, tapi ketika ada acara TV mereka datang dan malah ketawa-ketawa. Menunjukkan sebuah arogansi. Mereka nggak hadir saat ada pemanggilan, itu hal yang biasa. Tapi ketika ada pemanggilan TV, mereka tergopoh-gopoh datang. Artinya apa? Mereka lebih menghormati dipanggil oleh televisi sebagai narasumber dibanding mereka dipanggil dalam menyelesaikan kasusnya. Sekjen Pradi Bersatu, apa komentar terhadap orang-orang yang tidak taat dengan prosedur hukum seperti itu? Kita kalau kita melihat seorang yang dipanggil secara patut, gaspol, ya, secara patut, dan dia tidak hadir, harusnya dijadwalkan kembali, dipanggil lagi. Karena gini, biasanya Polda Metro Jaya tuh kalau tidak datang 3 hari panggil lagi. Dan saya yakin pasti ada panggilan lagi di minggu depan. Nah, kalau 2 kali dia tidak datang, ya harus dijemput paksa. Kenapa? Kalau dikatakan bahwa ini dia hadir, tidak. Kenapa dia menyampaikan bahwa ada penundaan dikarenakan 17 Agustus. Kan 17 Agustus emang lagi ada dia jadi panitia perlombaan atau seperti apa di RT RW atau pengurus RW kan. Sehingga dia patut mengatakan bahwa karena ulang tahun ini negara kita merayakan dengan hikmat, dan saya adalah panitia RT RW atau saya adalah ketua wakil RT atau wakil RW, maka saya nggak bisa karena kegiatan itu. Tetapi kan pemeriksaan ini bukan tanggal 17 Agustus. Pemeriksaan sebelum 17. Ya kan, kalaupun dia wakil RT atau wakil RW, dia harusnya sudah bisa datang di tanggal 14 dulu. Sebelum persiapan taruhlah gladi resik RT RW ya, karena beliau itu saya anggap saat ini adalah
Panitia ya. panitia RT RW. Kenapa? Karena alasannya itu kan. Iya. Alasannya itu tidak relevan menurut saya. Jadi saya anggap dia wakil RT atau RW. Persiapan biasanya RT RW itu 2 hari cukup kok. Dari tanggal 14, 15, 16, 17. Nah berarti harusnya kan tanggal 14 hadirin aja, nanti tanggal 15, 16 kan masih ada. Masih bisa dia untuk melaksanakan 17-an gitu loh. Nah ini yang menurut saya mangkir. Mangkir ya. Mangkir. Ini mangkir. Mangkir kok ini. Dan ini Polda Metro kami minta panggil lagi. Nah sama seorang yang bernama AS. Ya kita seneng lah sama AS karena dia datang, gentleman datang tanpa menunda. Iya. Begitu. Karena Bung Ade sudah menyebut AS, saya akan coba langsung tanya ke Bung Lecu. AS yang dimasukkan pasti Abraham Samad. Iya. Iya kan? Iya. Dan memang di antara 12 orang baru Abraham Samad yang memenuhi panggilan. Dari sisi ini mungkin kita apresiasi ya ke Abraham Samad. Betul. Tetapi setelah dia dipanggil setelah 10 jam pemeriksaan, Betul. ya kan? Justru ya Abraham Samad dengan rombongan ya. Iya. Yang seolah-olah mereka didukung oleh civil society, kan selalu begitu bahasa-bahasa yang mereka sampaikan. Betul. Mereka si Samad mengatakan bahwa dia merasa ini adalah pembungkaman, ya kan? Ini adalah pembungkaman dari kebebasan berpendapat. Ya. Kita kan gak mungkin lagi mengajarkan Samad mana cara-cara membungkam, Ya. mana cara-cara yang memang dia kebablasan. Betul. Gimana komentar Anda? Iya, sebenarnya Pak AS ini kan adalah berawal dari seorang advokat. Ya. Yang kemudian ya kan meniti karir dari advokat hingga sampai menuju puncak yaitu ketua KPK. Artinya secara prosedur hukum Pak AS ini sangat mengetahui dan mendalami seluruh prosedur hukum dan seluruh aturan-aturan hukum yang harusnya berlaku di Indonesia. Sehingga apabila dalam suatu podcast kemudian kemudian melakukan suatu penggiringan opini untuk menyerang kehormatan seseorang, itu artinya kan sudah memasuki unsur itu terhadap suatu tindak pidana. Jadi menurut saya ya Pak AS ini harusnya lebih profesional. Karena kenapa? Dia adalah advokat dan mungkin saat ini masih advokat, dan saya rasa dengan statusnya sebagai advokat itu dia sudah jauh lebih tahu terkait dengan hukum, perilaku hukum yang harus dia tegakkan gitu loh. Jadi ketika dia berusaha dalam podcastnya, karena gini, terkait dengan laporan Pak Jokowi terhadap para terlapor ini, itu ada 26 postingan. Yang salah satunya mungkin postingan itu berawal dari yang dilakukan oleh Pak AS ini di dalam suatu acara-acara tertentu. Sehingga acara podcast itu yang ketika dihadirkan sebagai barang bukti, alat bukti kepada penyidik oleh Pak Jokowi, menurut mereka itu ada unsur pidana. Kemudian dinaikkanlah status penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi jelas. Jadi ini bukan lagi namanya kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu kita tidak menyerang orang. Kalau artinya dengan ada tindakan kita berusaha menyerang orang, kemudian menggiring suatu opini, menggiring pendapat-pendapat orang untuk meyakinkan orang bahwa produk yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah produk palsu, ya ini udah bahaya. Berarti ini penggiringan opini lagi. Ini jelas penggiringan opini. Di satu sisi Abraham Samad di dalam podcastnya melakukan penggiringan opini juga. Menurut saya udah jelas itu menggiring opini. Sementara saat ini juga ketika statusnya sudah masuk ke penyidikan, dia juga melakukan penggiringan opini lagi. Jelas. Dengan mengatakan ini kriminalisasi, ini pembungkaman. Iya, sebelum diperiksa kita lawan terus. Kezaliman kita lawan terus. Setelah diperiksa 56 pertanyaan selama 10 jam, setelah keluar beda lagi bahasanya. Bahwa ini kriminalisasi, kan kita bingung. Polisi mengambil tindakan hukum dibilang kriminalisasi. Tapi ketika kita waktu melakukan podcast itu kita tidak sampaikan bahwa mungkin ada aturan-aturan yang harus dibatasi. Sehingga kita jangan kebablasan gitu. Jadi kalau udah nyebut nama secara vulgar, kemudian menggiring, meyakinkan. Dalam podcast itu kan menurut saya ada motifnya adalah meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu. Kan ini bahaya. Ya kan? Sementara apa sih salahnya Pak Jokowi terhadap AS ini? Ingat loh ya, Pak AS ini pernah melakukan tindak pidana. Dulunya pernah ditersangkakan oleh Bareskrim. Ya kan? Kemudian Pak Jokowi juga meminta Jaksa Agung untuk melaksanakan deponering. Oh, jadi Pak Jokowi justru yang meminta Jaksa Agung mendeponering kasusnya
Abraham Samad. Pak Abraham Samad. Jadi ini saya bingung. Kenapa kok dia malah Harusnya berterima kasih kepada harusnya Jokowi ya. berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kenapa malah sekarang menyerang Pak Jokowi? Kan bingung kita. Katanya mau melawan kezaliman. Kezaliman apa yang dia peroleh dari Pak Jokowi? Kebebasan loh yang dia peroleh. Harusnya dia disangkakan pasal pemalsuan terhadap seseorang bernama seorang wanita. 263. Saya lupa itu wanitanya siapa namanya. 263 263 itu jelas itu ancaman di atas 5 tahun itu. Jadi harusnya lebih soft lah, lebih wise lah, lebih profesional lah sebagai seorang advokat apalagi. Apalagi sekarang mengatasnamakan aktivis. Nah, Bung Ade, bagaimana teman-teman penonton kita nih ya bisa membedakan bagian mana seseorang ketika tampil di televisi ataupun di podcast dia sedang menggali narasumbernya untuk menggali untuk sebuah kebenaran gitu ya dan penegakan hukum, dan bagian mana yang memang menghasut ya kan, kemudian memancing-mancing untuk orang mengarahkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, saya beberapa kali menonton videonya Abraham Samad itu di channelnya Speak Up Abraham Samad kalau nggak salah ya. Dan memang terlihat di sana ada upaya-upaya dari dia untuk menggiring narasumbernya. Ya misalnya, jadi benar ya, Benar. ijazahnya Jokowi itu palsu ya, benar ya, Benar. kayak begitu. Gitu. Iya, Nah, selalu. secara hukum harusnya seperti apa yang tidak boleh dilakukan Samad? Yang pertama, saya bisa jelaskan bahwa harus mengacu pada undang-undang pers tentang pemberitaan bila itu dianggap pemberitaan atau kabar. Mengacu pada undang-undang pers tentang berimbangnya satu pemberitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua harus satu sama lain harus diklarifikasi. Kalau misalkan tidak bisa mengklarifikasi Pak Jokowi, ya bisa klarifikasi UGM. Kalau misalkan tidak bisa klarifikasi UGM, tentu teman-teman Pak Jokowi atau siapapun yang narasumber yang bisa yang membuat berimbangnya satu pemberitaan atau podcast tersebut. Jadi harus ada narasumber lain yang tidak hanya sepihak saja tuh, terus gitu. Nah, jadi podcast ini digunakan untuk, ini akhirnya podcast juga terpecah tuh. Ada dua. Ada yang berpihak kepada Bapak Joko Widodo, ada yang berpihak kepada Abraham Samad CS. Artinya bukan Abraham Samad CS, tapi kubu sebelah lah. Haters Jokowi lah. RS lah. RS dan kawan-kawan. Haters Jokowi itu di dalam komentar tidak sebanyak pencintanya. Nggak sebanyak pencintanya. Artinya pembenci lebih sedikit. Sedikit. Jauh. 74,6%. Dan itu sering saya lihat bahwa Masih memang mencintai. Kalau gitu kita lepas itu kita hitung masih lebih banyak. Jadi menurut Bung Ali dari video-videonya Abraham Samad itu memang lebih banyak unsurnya memang dia menghasut. Ya, saya tidak bisa memastikan itu video yang mana. Video sejumlah video yang ada di kanal dia tentu. Kalau yang diambil sebagai bukti oleh Pihak kepolisian. maka tentu pasti memenuhi unsur. Nggak mungkin dong, masa ada barang bukti disita, ditonton, kemudian dipanggil naik sidik, terus tidak memenuhi unsur pidana. Ya, tapi tidak semua kan, bahwa podcast-podcastnya abang kita ini, AS ini mengandung muatan tindak pidana atau diduga mengandung muatan tindak pidana. Tetapi kalau itu sudah disita, ya beliau juga sering meriksa kok. Dan perlu diingat gini, saya dari kemarin ada rasa sedikit, kok begini ya? Apa yang membuat saya berpikir kok begini ya? Kok ada perbedaan ya? Kita lihat kubu Roy Suryo CS. Kubu Roy Suryo CS ini, lihatlah dalam setiap gerakan politik, mulai dari pemaksulan, mulai dari ijazah palsu, pemaksulan, kemudian dan lain-lain sebagainya. Coba lihat orang yang berkumpul, termasuk abolisi dan amnesti. Kayaknya sama tuh. Nah, pertama sama, yang kedua
di dalam satu kerumunan ini Aha. ada nggak orang-orang besar di dalamnya? Orang-orang yang menurut saya orang-orang pernah menjabat di tempat yang strategis. Ya, Tom Lembor disinggung, di situ lahir siapa-siapa aja, ya kan? Bahkan ada beberapa jenderal, mantan jenderal ya. Nah, terus ada banyaklah di situ menjadi satu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini, saya cuma mengelompokkan masyarakatnya saja. Di kubu Roy Suryo CS, ya, itu banyak orang-orang top. Yang boleh dikata orang-orang yang memiliki jabatan strategis dulu, ya, termasuk AS ini, ya kan? Nah, di kubu sana. Perhatikanlah siapa yang membela Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya. Yang membela Bapak Insinyur Joko Widodo relawan. Organisasi advokat. Ya, kalau dikatakan organisasi advokat membawa Pradi Bersatu ini tidak mungkin membawa Pradi Bersatunya. Membawa advokat public defender. Pradi Bersatu membentuk advokat. Kumpulan orang-orang muda, energik, berpikir kesatria, ya tidak pintar-pintar amat dan tidak goblok-goblok banget, gitu loh. Artinya orang-orang yang biasa. Tidak pernah di jabatan strategis nih orang-orang ini, ya kan? Dan ini orang ini juga kalau dikatakan cari panggung, ngapain cari panggung? Mending cari panggung itu ngikutin yang di sebelah dong. Lebih banyak orang besarnya, pasti panggungnya lebih besar itu daripada panggung kecil. Apalagi Pak Jokowi sudah nggak presiden, Iya, ya kan? ini kan panggung kecil nih. Terus kemudian relawan-relawan ini, iya dah. Dan militasi-militasi. Dan militasi Bapak Insinyur Joko Widodo. Status sosialnya saja berbeda nih, bos. Kami ini status sosialnya dengan mereka-mereka ini jauh, bos. Jauh, bos. Kami status sosialnya hari ini masih mikirin kita besok makan apa ya. Beda, bos. Beda banget, bos. Kami rakyat, ya, yang melihat rakyat disakiti. Bapak Insinyur Joko Widodo itu rakyat yang disakiti, bos. Seorang tukang kayu menjadi apa-apa, kembali menjadi tidak apa-apa, masih diresein. Yang backgroundnya orang biasa dan dibela oleh orang-orang yang biasa. Bukan seperti mereka yang hebat-hebat ini. Ya, tapi kami lawan. Apapun cerita kami lawan. Karena kami tahu bahwa kita punya hati. Kita orang kecil, bos. Nggak kayak mereka. Ya kan? Nah, kalau dicari embel-embel, oh pasti ada yang komen nih nanti. Kan Gibran jadi wapres. Nah, itu pasti gitu tuh. Ya kan, pasti gitu kan? Iya, iya. Tapi yang kita bela bukan Gibran kan? Yang kita bela murni Bapak Insinyur Joko Widodo dulu, gitu loh. Iya kan, kenapa? Karena Mas Gibran juga nggak ikut campur loh di sini loh. Jelas. Nggak ikut campur loh dalam urusan ini. Ya kan, ini urusan murni bapaknya yang dihantam dan betul-betul dilecehkan. Kalau saya bilang ini pelecehan besar-besaran, yang penghinaan yang, aduh. Yang serendah-rendahnya udah. Udah luar biasa banget. Serendah-rendahnya. Ini betul-betul karakter assassination, pembunuhan karakter. Yang betul-betul bagaimana caranya menginjak Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi apapun itu, kami tetap tegak lurus ke Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Joko Widodo tidak sendiri. Kami ada. Kami adalah kaum-kaum orang-orang yang dianggap kaum yang bodoh. Yang berdiri di belakang Bapak Insinyur Joko Widodo. Baik melalui LSI dan semua penelitian yang ada. Ya, mendukung Bapak Insinyur Joko Widodo SMA ke bawah. Ya, tidak apa-apa. Kami orang bodoh, tapi kami tahu kebenaran itu yang mana. Kami tidak buta dan tuli terhadap suatu kebenaran. Ya. Memang kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang memperkarakan keluarga Solo nggak begitu ya. Dari pemazulan Gibran, kemudian juga ijazah palsu. Kalau kita tracking nih orang-orang, ternyata sama semua loh. Di kubu pemakzulan juga ada orangnya itu juga. Betul. Iya kan? Betul. Si Kosanudin ada juga di sana. Roy Suryo ada juga di sana. Betul. Ya kan? Nah, begitu juga dengan ijazah palsu. Nah, kalau terkait lagi dengan sama tadi, Iya. Bung Lesju. Iya.
kalau alasan sangat menyangkal Ya. dan menegasikan dia terlibat dalam kasus pencemaran nama baik ini Ya. karena dia berekspresi menyampaikan pendapatnya di kanal YouTube-nya, Ya. dan kemudian ini dianggap sebagai pembungkaman, Ya. apakah itu strategi Samad ya untuk mengambil simpati dari publik bahwa dia sudah dikriminalisasi sebagai penegak hukum? Ya sebenarnya apapun alasan dia itu sah-sah saja. Karena seseorang yang ketika dilaporkan kepada pihak berwajib itu punya hak yang sama untuk membela diri, Bang. Jadi kalau dia berusaha menggiring lagi opini publik bahwa dia ini tidak salah, itu ya boleh-boleh saja, Bang. Ya kan? Tapi masyarakat ini juga sudah tidak bodoh, Bang. Masyarakat ini juga sudah kita tahu lah apa tindakan dia. Sekarang yang komentar itu kan semua juga kan artinya kan masyarakat juga ikut berkomentar, Bang. Terkait apa perilakunya. Itulah disitulah tugasnya penegak hukum memang harus benar-benar objektif, transparan, kemudian akuntabel. Memperlihatkan juga memang benar. Ini dia sampai ditanya 56 pertanyaan, Bang. Bagaimana bisa dikatakan kalau tidak ada unsur tindak pidana? Kalau polisi menanya sampai 56 pertanyaan, itu biasanya di atas 20 saja kita udah agak khawatir, Bang. Karena kenapa? Dalam suatu BAP, pemeriksaan dalam penyidikan, 20, 30 itu sudah rawan. Sudah rawan untuk itu udah dalam gitu udah ya. Udah Apalagi 56. Apalagi 56. Makanya begitu sebelum masuk, waduh, sangar. Begitu keluar, diskriminalisasi. Sayur jadinya. Sayur jadinya. Nah, kemudian semua pengacara juga ikut mendukung. Nah, menurut saya ya janganlah kita mendukung yang salah. Iya. Di sinilah, ya kan, kita harusnya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang salah ini jangan, artinya boleh dibela, tidak dibatasi pembelaannya, tapi jangan digiring masyarakat seolah-olah kita ini tidak salah. Jangan. Bahkan Kita ini harus jiwa besar. saya Ketika melihat salah kita kemarin sampaikan itu salah. ada video TikTok kalau barangkali ya dari mantan Panglima Ya. Gatot Nurmantio, Ya. sama-sama juga Ya. membela Abraham Samad. Nah, apakah pembelaan-pembelaan yang tidak objektif seperti ini adalah bagian dari penegakan hukum sebenarnya menurut Bung? Nah, Ucu? menurut Gimana? saya, Bang, kalau terhadap ya mohon maaf mantan Panglima itu kan orang yang pernah dicopot di last minute, digantikan posisinya. Mungkin barisan sakit hati, Bang. Nah, ketika sakit hati juga artinya kan harus jiwa besar. Dia pernah juga diangkat sebagai Panglima, ya kan, oleh Pak Presiden. Artinya kan sudah menikmati juga posisi itu untuk berapa lama. Artinya ya dia harusnya objektif tetap. Oh, ini pernah mantan pimpinan saya dan saya harus tetap menghargai. Kan itu yang benar, Bang. Iya. Tapi ini apa? Malah diolok-olok, dijelekin juga. Ikut lagi menyampaikan bahwa sesuatu yang terjadi pada AS itu adalah kriminalisasi. Ya itu kan udah nggak benar. Jadi di sini kadang-kadang saya lihat masyarakat kita ini yang punya jabatan, mantan punya jabatan besar itu kok bisa begitu pola pikirnya. Tidak objektif, Bang, pola pikirnya, Bang. Kekanak-kanakan. Jadi kayak kalau sakit hati kemudian seseorang yang pernah bantu kita harus injak-injak lagi gitu loh, Bang. Oke. Nah, tadi Bung Lecu bilang ada 26 video. Iya, 26 video, yang diserahkan oleh pelapor kepada Iya. penyidik. Iya, kan? iya, melalui pengacaranya. Apakah begini, saya pernah melihat acara ILC dulu. Iya, kan? iya. Kalau nggak salah satu narasumbernya itu ada Abraham Samad juga. Iya. Di mana dia pernah mengatakan bahwa memang 90% apa ya, Iya. ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Apakah di antara 26 video itu ada video itu barangkali? Kemungkinan ada, Bang. Nah, Apa? cuman yang saya Bung Lecu pernah lihat? Saya belum pernah lihat. Acara itu. Saya nggak pernah lihat. Kalau yang terkait AS punya acara saya nggak pernah lihat. Tapi saya pernah nanya kepada penyidik karena kan perkara Pak Jokowi ini dan perkara kami ini disatukan, Bang. Oh, oke. Disatukan di Polda Metro Jaya, ditangani di Subdit Kamnek. Nah, di situ saya pernah tanya kepada penyidik. Penyidik bilang ada kebanyakan yang dijadikan alat bukti kalau nggak salah yang di podcast. Berkat split. Ya, berkas split deh. Berkat split. Oke, Ini tapi saya ditanganin jelaskan. sama. Ya, jadi gini, Ya. gini tata cara efisiensi penyidikan saya jawab ya, Ya. biar jangan sampai salah publik salah paham. Bahwa kok disatukan gitu. Jadi efisiensi pemeriksaan disatukan menjadi saksi dari saksi dari Pradimus 1 itu dipakai untuk sebagai saksi juga di pencemaran nama Pencemaran baik. nama baik, betul. Ya. Jadi saksi yang di pencemaran nama baik juga dipakai kepada laporan advokat public defender. Iya. Jadi di sini 4 laporan, sini 1 kan Pak Jokowi kan. Nah, ini saksinya saling bersilang. Iya.
Kenapa disilang? Supaya mensinkronkan gitu loh. Saling meng-cross check gitu Cross ya. check. Kenapa? Karena kalau mengambil saksi di kita terkait afford capability defender itu contoh bukti ya, di kita 50 saksinya. Di Institut Joko Widodo pelaporannya 46 terakhir saya tahunya. Sekarang sudah meningkat 53 di sini. Di sini juga udah naik nih. Nah, sehingga untuk mengefisiensi ini disatukan, digantikan nih. Ini saksi ke sini, ini saksi juga ke sini gitu. Tetapi berkas tetap itu yang kita lihat. Namun Pak Licu Tapi penanganannya satu subdit. satu subdit. Satu subdit, Bang. Penanganannya Efisiensinya satu subdit. di situ. Efisiensi di situ. Efisiensinya di situ. Jadi Penanganannya jangan satu salah bahwa subdit. Iya. tidak disatukan laporannya Enggak. Split. Penanganannya Penanganannya. satu subdit. Oke. Artinya Abraham Samad ini memang bagian dari strategi penyidik dalam mengefisienkan pemeriksaan gitu ya. Iya, jelas. Nah, kalau Bung Ade sendiri pernah nggak melihat tayangan Tayangan video lewat Samad, ya kan? Tayangan lewat, yang ya. memang ada unsur-unsur itu yang ikut membuat Samad ini masuk di antara 12 orang yang terlapor. AS untuk tayangannya ada beberapa saya lihat. Tetapi saya tidak terlalu memperhatikan tajam di situ. Tetapi kalau yang diperlihatkan itu yang tentu yang masuk unsur aja. Namun apapun itu, video itu saya tidak boleh mengungkapkan di ruang publik. Kenapa? Itu merusak pemeriksaan. Iya. Tapi apapun itu, saya sih nggak terlalu ini ya perhatikan. Tapi kalau saya lihat sih, memang ada beberapa video. Nggak satu, bukan cuma podcast itu kayak banyak. Artinya nggak hanya di podcastnya dia ya. Ya ada di orasinya juga. Di orasi-orasi Ada orasinya atau di juga, ada orasinya kanal-kanal juga. lain. Iya, barangkali. di beberapa Bukan kesempatan kan. kanal. Iya. Memang ada orasi kan, jumpa pers kemudian Iya, ada orasi kan. Orasi, betul. Ada Mereka orasi. mengundang. Itu yang aku lihat sih. Ada beberapa yang kumpul-kumpul itu loh. Itu kan juga dijadikan bahan oleh Barang bukti. Nah. polisi. Samad ini kan kita ketahui bersama adalah penegak hukum ya. Iya. Artinya mereka tahu mana yang masuk unsur, mana yang tidak masuk unsur. Betul. Ya kan? Betul. Nah, dia kan sudah diperiksa dengan 56 pertanyaan. 56 pertanyaan. Artinya 26 video itu pasti sudah dikonfrontir oleh penyidik. Dikonfrontasi kepada dia. Ya kan? Nah, kalau dia diperiksa dalam tahap penyidikan, Iya. ya kan? Sementara dia merasa unsurnya tidak terpenuhi, makanya kemudian dia mengatakan ini pembungkaman, Iya. ini kriminalisasi. Betul. Menurut Bung Lecu, ini yang sedang diakalin penyidik atau penonton atau rakyat Indonesia yang sedang diakalin? Kalau penyidik sih udah nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Iya, karena udah 56 pertanyaan ditanyakan dan dia sudah menjawab, Bang. Artinya menurut proses penyidikan itu kan sudah terpenuhi, Bang. Ya kan? Tetapi kalau dia keluar dari ruang penyidik kemudian dia menyampaikan kepada publik bahwa dia dikriminalisasi, itu kan yang mendengar itu kan bukan penyidik, Bang. Ya kan? Jadi sah-sah saja gitu. Tapi faktanya kan sebenarnya dia penegak hukum, Bang. Ya, dia kan tahu, Bang, kalau udah diperiksa 56 pertanyaan itu kan udah rawan itu, Bang, artinya. Ya kan? Artinya peristiwa itu memang sudah ada gitu. Kalau dibilang kadarnya untuk menjadi tersangka, kalau sudah 56 pertanyaan itu kira-kira berapa persen tuh Bang Ade? Dari pengalaman yang ada ya. 80. 80 ya? 80 udah, Bang, udah. Tinggi sekali. Ya. Karena kan biasanya lah, pastinya jadi tersangka 102 pertanyaan. Oh, itu udah pasti. Oke. Dan kalau dia keberatan, Bang, dia kan boleh ngajukan pra peradilan, Bang. Kalau dia keberatan terhadap proses penyidikan itu, ya kan dia boleh ngajukan pra peradilan. Semuanya punya hak kok, Bang. Ya kan artinya bisa dia ajukan gitu. Tapi sampai sekarang dia tidak ngajukan gitu. Malah dia cuma bilang dia dikriminalisasi. Sebenarnya dia bisa buktikan dia dikriminalisasi atau tidak, ya dia ajukan pra peradilan. 50 sudah 53, 56. 56 pertanyaan. 56 pertanyaan kan 56%. ya Kalau lebih. kita dampingin orang aja, Bang. Ya 25 aja lah ya, Bang ya. Itu udah Iya. Itu udah ngeri itu ya. Wah. udah gak ngeri, Bang. Makanya 25 aja TSK kalau ini gitu ya. Iya, gitu. Khawatir kita udah. Apalagi ini 56. Apalagi 56, Bang, ini. Waktu pemeriksaan pun 10 jam. Iya, 10 jam, Bang. Iya. Bang, yang diperiksa 3 jam aja bisa tersangka, Bang. Apalagi 10 jam. Apalagi 10 jam. Oke. Nah, Berdebat. Hah. jadi gini Bang Ade. Samad kan justru mengeluarkan pernyataan yang justru di satu sisi ada unsur menantang,
Ya. Di satu sisi buat pendukung mereka heroik. Apa isi Iya. pernyataannya? Iya. Saya akan melawan sampai titik darah terakhir. Kira-kira itu bagaimana ya? Pernyataan Perlawanan itu maksudnya perlawanan gimana itu ya? hukum itu. Perlawanan hukum. Karena kalau melawan, Maksudnya gimana tuh? iya maksudnya kalau melawan secara Sampai melawan, titik darah terakhir itu. melawan dengan secara fisik, gitu maksudnya, wah nggak bisa lah. Mana ada bisa Tapi kita lakukan? nah, apa diksi yang dia sampaikan seperti Iya, itu? pemahaman tujuannya apa? sederhananya gitu kan. Tujuannya apa? Iya, bahwa Euforia aja itu saya rasa, Bang. Euforia Perlawanan aja. hukum ya. Menyalurkan ini apa namanya? Kepuasan contoh batin aja, gini Bang. lah, contoh kasus ya kita nanganin ya. Ya ini sedikit saja ya. Contoh kasus perlawanan hukum tuh. Kayak kami pernah menyelamatkan seseorang yang berstatus DPO gitu. Ya kami berdua nih. Udah sampai kabur-kabur tuh. Kemudian setelah clear baru dia balik gitu. Nah, itulah perlawanan hukum. Ya. Sama dengan yang dilakukan yang di Inggris nih. Ya. Kan unpredictable. Iya. Kan? Saya di sini dulu gitu Iya. kan. Nah, kemudian yang lain itu harus melakukan perlawanan hukum. Untuk supaya ini kelar baru mereka bisa kembali ke Indonesia. Perlawanan hukum itu. Tetapi kalau perlawanan secara fisik nggak bisa. Ya pasti kena tangkap. Nah, yang perlu kita dorong saat ini adalah apakah sudah sesuai dengan teknis penyidikan dan SOP yang dilakukan oleh penyidik secara cermat, benar, kemudian tidak ada celah untuk masih abu-abu. Dia harus bukti terang benderang karena di dalam ilmu serse yang saya pahami, karena kami sering berkomunikasi dengan para senior serse, bukti itu harus seterang rembulan. Ya. Betul. Jadi kalau sudah terang, sudah cermat, jangan kasih kendor, gas, tangkap, masukkan gitu loh. Gak usah pakai ini lagi. Nah, tetapi kalau ada yang nongol sebagai justice kolaborator, nah berlomba-lomba deh mereka tuh. Yang mana yang mau jadi justice kolaborator nanti? Nah, ada kemungkinan nggak di antara 12 orang ini, manakala satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bisa jadi Abraham Samad duluan yang menjadi tersangka, atau mungkin Roy Suryo, ya Iya, kan? betul. Kan di antara 12 orang ini kan entah semuanya akan menjadi tersangka atau hanya 5 atau 6 orang, itu kan bisa saja. Ya, bisa saja. Betul. Yang biang-biangnya kan sekitar Betul. 5 orang atau 6 orang. Betul. Bisa saja. Bisa saja yang lain nggak jadi tersangka. Apakah ya di antara mereka berebut untuk menjadi justice kolaborator atau siapa yang duluan? Saya rasa di sini nggak bisa disebut menjadi justice kolaborator, Bang. Oh, nggak bisa juga. Karena kenapa? Mereka di sini beramai-ramai menyampaikan Kejahatan berkelompok. opini tersebut, pendapat tersebut yang mendiskreditkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Sehingga menurut saya kalau dilakukan bersama-sama mungkin bisa diterapkan ya pasal 55. Turut serta melakukan. Jadi kalau kemudian ditawarkan oleh penyidik untuk menjadi JC, saya rasa tidak seperti itu, Dek. Iya. Karena kenapa? Ini dalam ada salah satu siaran orasi yang dilakukan oleh salah satu terlapor, Bang, itu terang benderang, Bang. Jadi itu dilakukan itu terang benderang. Dengan sadar. Terang benderang itu arahnya kemana? Apakah ujaran kebencian, penghasutan, atau pencemaran nama baik? Penghasutan dan pencemaran, Bang. Nah, kenapa ini masuk pencemaran, Bang? Unsurnya terpenuhi sekali kalau saya bilang. Fitnah bukan pencemaran lah. Bukan lagi pencemaran ya dia, udah fitnah ya. Karena begini, Bang. Terhadap UGM telah diperiksa. Terhadap teman-teman kuliah mantan dulu bersama dengan Pak Jokowi juga telah diperiksa, Bang. Oke. Kemudian Pak Jokowi punya ijazah Sudah ditahan S1 juga. bahkan juga SMA, Bang, telah secara sukarela diberikan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk di lab sekali lagi. Betul. Padahal sudah pernah di lab, Bang, dulu. Kan gitu. Sudah pernah di lab dulu. Udah diserahkan. Setelah diserahkan sudah dibuatkan berita acara penyitaan, Bang. Artinya menurut saya keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian keterangan ahli ini sudah terpenuhi, Bang, sesuai hukum acara. Ya kan, jadi kalau menurut saya ya sebaiknya ya artinya dengan adanya pola-pola penyidikan seperti ini sudah rawan lah ini, Bang. Ini udah rawan, kita juga meminta kepada Polda Metro Jaya, ya kebetulan Kapoldanya yang baru ini ya, Bang ya.
kami meminta agar segera dilakukan panggilan kedua dan apabila tidak kooperatif segera lakukan upaya paksa, Bang. Itu jelas itu. Ini sudah karena kalau dibiarkan makin lama, Bang, ini dia melakukan perbuatannya diulang-ulang, Bang. Diulang-ulang artinya secara subjektif penyidik ketika melihat pidana seseorang melakukan suatu tindak pidana berulang, Ulang. maka berpotensi untuk dilakukan penahanan. Penahanan. Jelas itu, Bang. Jadi ke-12-nya atau 5 orang yang dianggap sering muncul di publik ini, ya itu apakah bisa dikategorikan sebagai unsur pidana berulang-ulang itu terpenuhi? Intinya ini pidana berkelompok. Oh, pidana berkelompok. Di Inggris itu pidana berkelompok itu biasa dilakukan. Berarti komplotan dong mereka ini? Iya, di luar negeri itu biasanya dilakukan oleh mafia. Dia berkelompok. Terstruktur dia. Dan nggak bisa dibaca. Dianggap ketemu aja gitu. Tetapi mafia yang kalau di luar ya. Tetapi kalau di sini ini ya kejahatan berkelompok. Kalau saya bilang sih kejahatan berkelompok. Terus kemudian kalau terkait JC tadi, ya memang betul bahwa JC itu tidak semua bisa. Tetapi apakah Tapi kan kalau mereka ada yang mau kan bisa meringankan hukuman mereka nanti. kita lihat nanti siapa yang akan timbul masuk ke sana untuk melakukan ini. Karena tidak semua juga, kan belum ada yang merasa tertipu nih. Iya, betul. Di antara 12 itu belum ada yang merasa tertipu. 12 orang ini belum ada yang merasa tertipu, Bos. Artinya merasa semuanya masih kompak nih ya? Iya. Iya, betul. Iya kan? Belum ada masuk angin ya? Iya, karena dia masih merasa, Bu, benar juga loh. Masih benar ijazahnya Iya. palsu ya? Iya. Masih benar Iya. ijazahnya Kan palsu. gitu. Iya, iya. Ini benar loh. Sesuai dengan data. Oh, benar loh. Secara analisisnya. Benar loh. analisa berpikirnya. Mengataskan analisa. AI, menggunakan AI itu. Ya, analisa ilmuwan atau apa? Saya ini, Ella menggunakan aplikasi Ella itu, Bang. saya ini ilmuwan gitu. Saya Ya, menganalisis betul, gitu betul. ya. Ella. Analisis minornya ini yang disampaikan. Sementara kita tahu gini. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Pak Jokowi pun katakanlah ijazah ini palsu. Katakanlah seperti itu. Pak Jokowi kuliah. Taunya dia nih. Ya. Kuliah, kemudian ujian, KKN, wisuda, dapat ijazah. Dapat ijazah. Dia pun tidak tahu ijazahnya ini palsu apa enggak. Betul, betul. Itu pertanyaan bagus itu. Kamu tahu tidak, Dik, ijazahmu? Sampai saat ini ijazah saya nggak tahu asli apa palsu. Betul, Dia pun tak tahu. betul. Abang pun tak tahu. Nah, pertanyaan saya, abang kan taunya kuliah, Betul. UAS, UTS, UAS, Skripsi. Iya, skripsi, wisuda, wisuda, dapat ijazah. dapat ijazah. Nah, pertanyaan saya, tahu nggak itu palsu atau asli? Nggak tahu. Nah, Kita kan yang penting percaya aja. Betul. Ya mengeluarkan kan universitas. Betul. Masa ini asli Pak nggak? Kan nggak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kan itu Iya. Betul. Sampai saat ini Pak Jokowi sendiri pun tidak tahu ijazahnya itu asli apa palsu. Kenapa? Dia tahunya kuliah, KKN dan lain cetek. Udah. Itu yang pertama, Pak Ade. Ya kan? Yang kedua, Bang. Universitas telah menyatakan itu asli. Benar. Nah, sekarang kita kalau nggak percaya juga sama universitas kan bingung nih, Bang. Ini berbahaya loh, Bang. Ini merusak dunia pendidikan, Bang. Nah, oke. Saya masih ingat benar nih, ada beberapa orang dari mereka yang di antara 12 orang itu ya. Baik Rismond, baik Roy Suryo maupun siapa? Abraham Samad. Iya. Berulang kali mengatakan di ruang publik Iya. bahwa sekian puluh persen, ada yang 1000% ijazah Jokowi palsu, Iya. palsu. Betul. Ya, kalau ada pernyataan seperti itu di ruang publik disampaikan dengan penuh kesadaran, Iya. menurut Bung Lecu sebagai praktisi hukum, Iya, betul. itu unsurnya apa? 310, Bang. Apa itu? Yaitu mencemarkan. Mencemarkan secara lisan itu 310. Mencemarkan melalui tulisan itu 311, Bang. Jadi jelas ini, Bang. Kemudian 310. Bukan kalau terbukti ternyata ijazah Pak Jokowi ini asli di persidangan, apakah itu berarti berita bohong yang dia sampaikan? Bisa masuk pasal itu juga nggak? Udah jelas itu bisa, Bang. Ya kan? Tapi pihak kepolisian kayaknya nggak menambah ya pasal terhadap berita bohong. Ini bagus nih. Ini
aku senang nih karena kita bertiga ini kolaborasi nih. Kita ngomongnya ini bagus obrolan. Saya masuk tengah sedikit karena tadi pengadilan. Betul. Menyatakan asli enggak? Pengadilan negeri, peradilan umum pidana tidak mengeluarkan pernyataan asli. Iya, Betul. Tapi Sah atau tidak sah? Iya, betul. jadi nama atau istilahnya nanti yang dikeluarkan pengadilan adalah ijazahnya sah gitu. Iya, Sah atau betul. tidak sah? Bukan asli. Tapi tidak atau absah. Betul. Itu beda lagi tuh. Tapi ini beda loh, Bang. Itu Tapi satu ada nggak kemungkinan bahwa itu dikatakan ini palsu atau asli? Enggak mungkin. ya? Karena mereka gagal membuktikan bahwa itu adalah produk palsu. Karena laporan TPUA telah dihentikan. Melalui apa? Melalui mekanisme proses gelar perkara Iya. telah dihentikan, kemudian diajukan lagi gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri juga hasilnya sama dihentikan. Jadi terhadap laporan pemalsuan itu sudah dihentikan jelas, Bang. Sehingga yang jalan sekarang adalah laporan terhadap Pencemaran nama baik. yang menyampaikan kepada ruang publik bahwa itu adalah produk palsu. Jadi pakai Pak Jokowi ini selama jadi presiden, selama jadi bupati, selama jadi gubernur ini adalah produk palsu. Nah, itu yang berbahaya, Bang. Nah, terhadap UGM ini bahaya, Bang. Kalau ini terus digaungkan di muka publik, Bang, wah ini merusak dunia pendidikan, Bang. Bahaya, ini bahaya, Bang. Bahaya. Kita kadang-kadang kan anak kita ketika mau kuliah, wah pengen UGM nih. Karena kampus top, kampus favorit. Nah, ketika ada seperti ini, Bang, ini kan menimbulkan keraguan publik nih, Bang. Bahaya nih. Bisa-bisa orang tidak akan percaya lagi dunia pendidikan di Indonesia, Bang. Wah, ini saya minta kepada penyidik untuk ada tambahan keterangan. Tambahan saya dengar betul kata Pak Licu ya, bahwa semua persoalan ini hanya bisa selesai itu di ruang pengadilan. Di ruang pengadilan. Bahwa kemudian tunjukin ijazahnya, nggak usah terlalu kangen sama ijazah Pak Jokowi. Saya menjadi berpikir begini, Bang. Insya Allah doa saya kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, ketika ini dibuktikan nanti bahwa ini asli ijazahnya atau sah ijazahnya, betapa bangganya Universitas Gadjah Mada dan rakyat Indonesia. Itu saya minta supaya dijadikan satu, karena ini semua kelompok mereka mengatakan dari jasa Pak Jokowi. Betul. Saya menginginkan dia ditayangkan nanti di salah satu museum, bahwa inilah dimonumenkan ya. dimonumenkan bahwa inilah ijazah yang pernah menjadi satu kontroversial. Iya, betul. Dan disebutlah nama-nama di situ pemfitnahnya ya. Dengan lamanya harapan kita ya, dengan lamanya apapun hukumannya, mau itu percobaan ya, Iya, betul, mau itu tidak hukumannya ringan dan lain-lain, tapi pernah dipidana dikarenakan menyatakan bahwa tidak memiliki jasa, dicatatlah situ. Dan dia juga di bagian dari sejarah kan. Iya, betul. Dia juga bagian dari sejarah. Kalau mereka sendiri menghitung secara akumulatif bisa 30 tahun kata mereka gitu. Akumulatif. Enggak ada putusan yang kemudian memutus seseorang itu bersalah 30 tahun. Nggak ada. Enggak akumulatif dari apa yang dilaporkan. Bahwa Akumulatif 10 pasal-pasalnya. tahun hukuman. Ancaman saja, ancaman. 20 tahun hukuman, kemudian setelah dia menjalankan 15 tahun dia dilepas, kemudian ada pidana baru lagi lanjut tadi. Iya, kalau itu ya. Nah, begini. Kalau kita lihat ya, sepertinya memang lambat ya proses penanganan kasus ini, tetapi lambat tapi kayaknya ada kepastian juga nih di ujung-ujungnya, ya toh. Artinya ketika kasus ini selesai, backingan yang kemarin ini sempat heboh, siapa sih orang besar yang membacking ini semua, itu kira-kira akan terjawab juga nggak sih dalam pengadilan nanti? Kalau itu saya rasa agak sulit, Bang. Oh, nggak sulit ya? Iya, Sulit karena pasti ditinggal. Pasti ditinggal itu, Bang. Nggak, pasti ada nggak nanti mereka yang akhirnya Atensi ya. bocor juga akhirnya? Atensi, intensi ya. Iya. Yang bisa membuktikan bahwa ada orang besar ya dia yang ngomong nanti. Yang terpidana. Ada yang akan mengaku nggak ya? Ya bila mana Terpojok sekali rasanya ya. Sementara kan yang udah kita Tapi kalau ini yang maksudnya- besar ini kan Roy, Bang. Mantan menteri, Bang. Punya koneksi lah, jaringan luas mesti, Bang. Oh, Itu karena jelas dia yang itu, paling Bang. tinggi status Iya, sosialnya iya, ya. yang paling kemudian getol menyampaikan di semua media bahwa ini adalah produk palsu.
Ini setelah dia analisa menggunakan AI dan lain-lain atau apa itu namanya suatu produk programnya itu ini adalah produk palsu. Ela. Kemudian terus memojokkan Pak Jokowi menggunakan produk palsu, jelas itu. Nah, jadi menurut saya ya kalau latar belakang orang besarnya udah jelas jatuh. Sementara jatuh di Roy, Bang. Jelas. Ya, tapi nanti ditinggal, Bang. Ditinggal lah. Ya yang paling siapa yang mau gitu loh ikut-ikutan kan pasti tunjuk-tunjukan nanti itu. Percaya deh. Ini sebenarnya keberanian mereka itu sebenarnya sudah sisa-sisa keberanian sebenarnya. Betul, Pak. Kenapa? Kemarin di ruangan ini salah satu teman Pak Jokowi satu angkatan, ya kan, pernah menjadi ketua angkatan beliau ini Pak Toha Iskandar ya, memberikan testimoni ke kita bahwa Pak Jokowi itu masa angkatan di Fakultas Kehutanan ya kan, adalah benar itu teman kuliahnya, kuliah bareng, bahkan sempat kos bareng, ya kan, dan pernah juga, dan dia akuin wisudanya pun saya bareng dengan Pak Jokowi. Nah. Dan menurut Pak Toha ini, puluhan orang satu angkatan itu ijazahnya sudah dimintain oleh penyidik untuk dicocokkan sama apa enggak. Makanya seperti yang saya bilang tuh. Udah nggak berkutik ini kawan-kawan ini sebenarnya 12 orang ini. Gitu Sekali lagi saya sampaikan Bang, di garis bawahi. Temannya Pak Jokowi, Pak Jokowi itu nggak tahu ijazahnya palsu asli Bang. Clear itu. Dia nggak akan tahu bahwa itu ijazahnya asli. Mau seangkatannya Pak Jokowi pun sekalipun. Dia nggak tahu bahwa ini asli. Yang dia tahu kuliah, Dia mengikuti. KKN, ujian, kuliah, ujian, ya, KKN, Ya. sidang, nyusun skripsi, sidang, dapat ijazah. Ya. Iya. Sudah Clear gitu loh. Setidaknya begini. Inilah fitnahnya. Penyidik kan butuh semacam yang ditujukan objek fisiknya kan ijazah. Ya, informasinya. Iya, Saya mau kan? tanya. Betul. Ijazah. Informasinya Abang, yang Abang dapatkan. Berapa orang yang diperiksa sangkatannya? Ada sekitar puluhan orang lah. Iya. Puluhan orang. Benar. 30. 30 ya, berarti kan benar puluhan orang, ya kan? 30. Dan sampai sekarang katanya sampai sidang selesai masih di tangan penyidik. Masih di tangan penyidik. Masih ditahan, Ya Bang. kan? Bisa dia publikasikan itu. Udah tayang di Unpacking Indonesia. Siap. Pak Toha Iskandar. Masyarakat ya monggo. Ya artinya begini, Silakan dari penjelasan melihat itu, dari penjelasan Pak Toha ini, ya kan, penyidik memang sudah memverifikasi tuduhan mereka kan Pak Jokowi itu dari ijazah palsu, skripsi palsu, nggak punya ijazah dan seterusnya. Iya. Ya kan? Nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah. Nah, Pak Jokowinya palsu juga. iya, jangan-jangan begitu Pak. Iya. Ini juga palsu. Betul. Nah, sekarang penyidik kan mengumpulkan semua alat bukti. Semua alat bukti. Iya kan? Betul. Dan kesaksian dan petunjuk. Nah, termasuklah kemarin Pak Toha Iskandar yang bersaksi di sini menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah teman saya kuliah bareng sampai saya melihat kita wisuda bareng katanya gitu. Toha Iskandar. Dan juga dijelaskan tentang tuduhan Roy Suryo bahwa reuni yang kemarin itu adalah rekayasa. Nah, kan waduh. Dijelaskan itu bukan rekayasa. Dijelaskan sama beliau bahwa itu bukan rekayasa. Sebenarnya reuni yang kemarin dihadiri Pak Jokowi dan Pak Jokowi nggak pakai pakaian seragam seperti yang lain-lain. Karena tangannya kan dijelaskan masih semuanya sakit, secara rinci. Masih bengkak, Ya kan? Bang. Jadi maksud saya gini. Tuduhan-tuduhan yang selalu mereka alamatkan ke Pak Jokowi. Betul. Ya kan? Ternyata benar-benar itu hanya sekedar fitnahan. Nah, maksud saya, apakah tuduhan-tuduhan yang selalu mereka gembar-gemborkan sampai mereka akhirnya ditahan, itu bisa menjadi barang bukti tambahan yang dikumpulkan oleh penyidik ya untuk memastikan bahwa mereka bersalah. Jadi gini Bang, terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu kan sudah ada 26 postingan. Yang akan diperiksa itu adalah 26 postingan tersebut saja. Yang setelah-setelahnya yang nggak dianggap itu. Setelah-setelahnya sementara sebenarnya. Kalau misalnya dari pihak pengacara dari Pak Jokowi mengumpulkan lagi alat bukti tambahan, boleh dihadirkan nanti di persidangan. Oh gitu. Karena kenapa? Yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan adalah barang bukti yang diserahkan dari awal. Nah, jadi
ketika pemeriksaan Pak Jokowi kan sudah diperiksa. Ya, Jadi menurut kami dalam proses penyidikan apabila korban telah diperiksa itu sudah dianggap cukup. Nah, jadi sebenarnya tinggal maunya pengacara seperti apa. Kalau memang ada perbuatan lagi di kemudian hari, kemudian sebenarnya pengacara boleh mengumpulkan nanti diserahkan pada saat di pengadilan. Boleh ditambahkan itu sebagai alasan pemberat. Alasan pemberat. Iya, Pak. Berarti alasan pemberatnya banyak sekali. Iya. Karena kalau kita perhatikan ya, kita kan melihatnya ini objektif aja gitu loh. Siap. Kita kan juga sebagai penonton, ya kan juga di banyak acara, Roy Suryo kah, Rismon kah, terakhir yang terbaru itu mungkin Tifa Kurniati. Iya. Yang terbaru kan Samad ya. Betul, Bang. Nah, yang paling hot itu kan Roy Suryo dan Rismon. Iya. Ya kan? Kalau dikumpulkan di luar 26 video yang sudah diberikan Iya. ke penyidik, Iya. mungkin banyak sekali tuh video-video lainnya yang memberatkan. Saya rasa banyak lah. Iya. Karena serem-serem juga. ya. Kalau tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo ini. Kalau RS sudah banyak kali. Kalau RS karena mengulangi itu perbuatannya. Semoga Bang RS dan kawan-kawan mempunyai saksi adecat. Ya. Apa itu maksudnya? Dari UGM. Saksi adecat itu apa maksudnya? Saksi adecat itu Yang meringankan. meringankan. Oh. Jadi mudah-mudahan Pak Roy CS itu dapat saksi adecat. Iya. Saksi adecat yang benar-benar saksi adecat ya. Iya. Yang Dan bisa yang dari UGM. yang bisa meringankan dia itu UGM. Iya, betul. Tapi kalau saksi adecat tidak ada dari UGM, clear itu. Berarti apakah itu mahasiswa seangkatan Pak Jokowi juga kah? Bukan. Atau Dari UGM rektorat? sebagai lembaga. Oh, berarti dari pihak rektorat. Iya, betul, Pak. UGM sebagai lembaga. Apakah ada sementara rektornya sudah mengeluarkan pernyataan? Betul. Ya toh, dari awal kan rektor sudah mengeluarkan pernyataan bahwa benar yang namanya Joko Widodo adalah alumni kami. Udah selesai. Jadi Bang, sampai sekarang mereka itu kan bilang ahli mereka, Bang. Harusnya mereka membawa ahli mereka diserahkan kepada polisi untuk sebagai pembanding. Tapi sampai sekarang juga nggak ada. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, mereka tidak menyajikan pola-pola mereka membuat ijazah Pak Jokowi itu sebagai analisa palsu itu mereka tidak sajikan kepada penyidik. Harusnya kan mereka menyampaikan kepada penyidik. Ini kalau ngomong di luaran, di media Bang, wah 500 halaman kita mau buat BAP-nya. Ya kan? Bunyi di buku putih. Bunyi semua kita mau susun lah buku ya kan, kita mau serahkan kepada penyidik. Ya saya nggak usah begitulah. Yuk kooperatif aja. Datang ketika dipanggil kemudian sampaikan unek-unek ini, sampaikan 500 halaman, sampaikan gitu loh. Kita lihat pembandingnya. Tidak bisa serahkan begitu aja, habis itu suruh ngetik penyidik, enggak. Nggak bisa. Itu bukan keterangan namanya. Keterangan itu diambil keterangannya apa yang Anda ucapkan. Benar. Bukan Anda kasih suruh ketik. Bukan. Oh, itu bukan keterangan. Bukan keterangan itu. Tapi Tertulis itu enggak. Tapi itu bisa dalam keterangan tambahan, Pak. Bisa. Boleh. Tetapi keterangan itu menurut penyidik biasanya itu apa yang Anda katakan. Di depan penyidik. Di hadapan penyidik, bukan apa yang Anda berikan kepada penyidik. Misalnya nih, Hadir di hadapan saya gitu. kayak memberikan Rosario, tulisan. kayak Rismaun, dia sudah membuat laporan terhadap kasus ijazah palsu ini sampai 500 sampai 700 halaman nih, berdua nih mereka ya kan. Betul. Nah, itulah nanti akan mereka berikan ke penyidik. Itu akan diterima penyidik atau Enggak, tanpa itu- melewati sebuah interview itu atau kan- wawancara. Itu kan belum melalui uji, Bang. Oh. Uji kelayakannya belum. Itu siapa yang meminta? Ya kan dia memperoleh surat perintah kerja dari siapa untuk melaksanakan itu. Kemudian dia menyampaikan kepada penyidik apakah memang nanti penyidik ketika memanggil ahli untuk menilai kegiatan tersebut apakah itu sudah benar atau salah kan masih belum diketahui, Bang. Jadi nanti ketika mereka memberikan keterangan kalau ada yang kurang, Bang, polisi akan memanggil ahli lagi, Bang, untuk menilai peristiwa yang mereka lakukan. Jadi buku putih itu Bang Adi punya kekuatan hukum nggak sih? Hanya sekedar Nggak ada. mereka menyampaikan unek-unek aja. Nah, kalau di dalam buku itu juga ternyata ada lagi unsur fitnah, unsur pencemaran nama baik, berarti itu bisa tambah makin lagi bertambah. perkaranya. Berarti buku ini yang menjadi alat bukti. Jadi alat bukti, Bang, tambahan. Iya, Itu iya, nanti iya. malah akan disita oleh pihak kejaksaan. Jaksa memberikan lagi petunjuk, Dek, bahwa terhadap peristiwa ini ada penambahan lagi pasalnya. Oh, berarti Jadi menurut saya sudahlah. Artinya jangan melebar lagi kemana-mana gitu loh. Ya kan kalau melebar lagi kemana-mana nanti jaksa akan menilai lagi. Karena gini, proses penyidikan satu rangkaian.
nanti proses pelimpahan berkas perkara satu rangkaian lagi, Bang. Nah, proses penyidikan polisi sama penyidikan kejaksaan itu bisa berbeda loh. Betul, rekan? Itu bisa berbeda. Polisi ketika menyatakan seseorang ini menjadi tersangka, kemudian dengan satu pasal, kemudian ketika di tahap 1 berkas perkara ke kejaksaan, bisa saja kejaksaan bilang ini pasalnya 5. Makin berat lagi. Makin parah. Makin parah Berarti lagi. mereka bikin buku itu sama aja menggali kuburan sendiri lebih dalam. Betul. Jadi artinya jangan manuver lagi lah. Iya, kemana-mana iya, gitu. iya. Ya kan objektif saja terhadap proses penyidikan, ikuti, hormati, kemudian berikan jawaban-jawaban yang memang ya itu sebenarnya gitu loh. Oke. Nggak usah lagi melebar. Pertanyaan terakhir saya buat Bang Ade. Yakin 12 orang ini akan berujung kepada status terbarunya sebagai tersangka dan siap diajukan ke pengadilan atau tidak? Atau hanya sebagian saja dari mereka? Insya Allah kalau ini profesional, ini betul-betul diteliti dan ditelaah secara cermat oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami meyakini bahwa bisa saja 12 orang tersangka. Ya. Kalau Bung Lecu? Kalau kami begini, kami mengejar yang 3 orang yang kami laporkan. Nah, kalau ada salah satu saja belum ditetapkan sebagai tersangka, kami akan lakukan upaya hukum untuk didorong agar dijadikan tersangka. Karena kenapa? Barang bukti yang kami serahkan itu untuk ketiga terlapor itu udah sesuai, Bang. Ya kan? Udah kuat, udah sesuai, makanya naik ke tahap penyidikan. Nah, tetapi terhadap 26 postingan yang diserahkan oleh pengacara Pak Jokowi yang kemudian menghasilkan 12 terlapor, harusnya pengacara dari Pak Jokowi juga mendorong ketika ada salah satu atau 2-3 orang yang tidak ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, kami menilai Polda Metro Jaya tidak objektif. Kami akan menyampaikan kepada pengacara daripada Pak Jokowi harus dikejar juga sampai seluruhnya rampung menjadi tersangka. Dan saya akan mendorong, Pak. Bung Lecu juga sepakat bahwa unsur-unsur yang ada untuk Abraham Samad Iya. terpenuhi. Menurut saya terpenuhi, Bang, karena 56 pertanyaan, Bang. 25 pertanyaan aja kadang-kadang sudah terpenuhi, Bang. Apalagi 56 pertanyaan, Bang. Oke, terima kasih. Siap. Bung Lecu dan Bang Ade Darmawan dari Peradi Bersaksi. Siap. Terima kasih, Pak. Penonton Ruang Konsensus, kita tinggal menunggu minggu depan. Sepertinya drama dari ijazah palsu ini akan segera berakhir dan September, ya, akhir Agustus, September mungkin sudah masuk persidangan. Dan kita berharap seluruh materi persidangan akan dibuka seterang-terangnya. Siapa sebenarnya yang mendalangi kegiatan mereka yang membuat isu ijazah palsu ini menghebohkan satu republik. Dan kita lihat di sini apakah kepastian hukum memang akan tercipta secara objektif. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.